Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak? Kita berdiri, ruku', sujud, dan duduk dalam salat setiap hari. Kita berdoa, mengangkat tangan, melafalkan ayat-ayat Allah dengan lisan kita. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah salat yang aku lakukan benar-benar sampai kepada Allah? Ataukah justru salatku hanya sekadar gerakan tubuh yang hampa, tanpa ruh dan tanpa makna? Betapa banyak orang yang merasa telah salat, tapi sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya selain rasa lelah. Betapa banyak pula orang yang menganggap dirinya sudah beribadah, namun di sisi Allah, ibadah itu justru menjadi sesuatu yang dibenci. Na'udzubillah. Kita tentu tidak ingin termasuk di dalamnya. Salat adalah pertemuan dengan Allah. Saat kita meletakkan semua urusan dunia, lalu tunduk penuh hanya kepada Sang Pencipta. Tapi apa jadinya bila pertemuan itu kita lakukan asal-asalan? Apa jadinya bila hati kita tidak hadir, pikiran kita melayang, sementara bibir kita sibuk membaca ayat-ayatnya? Inilah yang disebut dengan salat tanpa ruh, salat yang sekadar formalitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam firman-Nya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang meninggalkan salat, melainkan kepada mereka yang tetap melaksanakan salat, tetapi dengan hati yang lalai. Mereka berdiri di hadapan Allah, tetapi pikiran mereka mengembara entah kemana. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi lisan mereka kering tanpa penghayatan. Rasulullah SAW pun mengingatkan bahwa ada orang yang salat, namun tidak mendapatkan pahala apapun kecuali sekadar gerakan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang telah salat selama 60 tahun, namun tidak diterima darinya satupun salat. Mungkin ia menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bayangkan, salat bertahun-tahun tetapi tidak ada satupun yang diterima, hanya karena ia tidak benar-benar mengerjakan dengan hati yang hadir. Inilah salat yang dibenci Allah, yaitu salat yang dilakukan hanya sebagai rutinitas, kewajiban yang memberatkan, bukan perjumpaan dengan Sang Pencipta. Mereka salat sekadar menggugurkan kewajiban, atau agar terlihat taat di mata manusia, tanpa benar-benar menjadikan salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku, mari kita renungkan bersama, berapa kali dalam salat kita pikiran kita lebih sibuk memikirkan dunia ketimbang Allah? Berapa banyak ayat yang kita baca tanpa kita pahami artinya? Dan berapa kali kita salat cepat-cepat seolah-olah ingin segera selesai, padahal kita sedang berdiri di hadapan Allah, yaitu Raja dari segala raja. Hati-hati, bisa jadi salat yang kita lakukan setiap hari justru menjadi sebab Allah murka. Jika kita melakukannya tanpa rasa ikhlas, tanpa kekhusyukan, tanpa penghormatan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang bisa saja menyelesaikan salatnya, namun hanya mendapatkan 1/10, 1/9, bahkan hanya setengah pahala dari salat itu, tergantung seberapa besar hatinya hadir. Maka, ciri pertama salat yang dibenci Allah adalah salat yang hanya sebatas gerakan tanpa kehadiran hati. Salat yang seperti ini tidak memiliki ruh, tidak memberi cahaya, dan tidak mencegah pelakunya dari perbuatan dosa. Saudaraku, mari kita berdoa agar Allah melindungi kita dari salat yang sia-sia. Mari kita belajar menghadirkan hati, memperlambat gerakan, agar lebih tumakninah, memahami setiap bacaan,
agar maknanya menembus kalbu. Sebab solat bukan sekadar kewajiban, melainkan hadiah indah dari Allah, kesempatan untuk bertemu dengannya 5 kali dalam sehari semalam. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang disebut dalam Al-Quran, orang yang salat tetapi celaka. Na'udzubillah min zalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita jujur pada diri sendiri. Untuk siapa sebenarnya kita salat selama ini? Apakah benar semata-mata karena Allah, ataukah ada rasa ingin dilihat dan dipuji oleh manusia? Pertanyaan ini begitu penting, karena bisa jadi kita salat dengan rajin, namun ternyata tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah, bahkan justru dibenci olehnya. Salat adalah ibadah yang paling agung. Ia menjadi tanda ketaatan, bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Namun semua itu akan hancur seketika jika niatnya bercampur dengan sesuatu selain Allah. Itulah yang disebut dengan riya. Ibadah yang dilakukan bukan murni karena Allah, melainkan untuk mencari perhatian manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, Nabi kita yang mulia begitu takut umatnya terjerumus ke dalam riya. Karena riya adalah penyakit hati yang halus, kadang tidak terasa, namun mampu menghancurkan pahala sebesar gunung. Orang yang salat karena riya mungkin terlihat khusyuk di depan manusia, gerakannya rapi, bacaannya indah, bahkan ia tampak tekun dalam ibadah. Namun di hadapan Allah, salat itu tidak bernilai sama sekali. Sebab Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, "Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Orang yang salat karena riya ibarat orang yang berdagang tetapi memberikan keuntungan kepada orang lain, bukan untuk dirinya. Ia lelah, ia letih, ia habiskan waktu untuk salat, namun semua pahalanya justru lenyap karena tidak ditujukan kepada Allah. Saudaraku, mari kita renungkan, bukankah terkadang kita merasa lebih semangat salat ketika ada orang yang melihat? Bukankah terkadang kita memperpanjang doa atau memperindah bacaan ketika ada orang lain di sekitar kita agar dianggap soleh? Inilah tanda-tanda riya yang harus segera kita obati. Allah Subhanahu wa taala begitu murka terhadap orang yang riya. Dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 6, Allah menyebut mereka dengan tegas, "Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang berbuat riya." Na'udzubillah, betapa mengerikan. Mereka yang salat tetapi tujuannya untuk pamer akan mendapatkan celaka. Salat yang seharusnya menjadi penolong di akhirat justru berubah menjadi sebab turunnya murka Allah. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada orang-orang yang beramal dengan riya, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian pamerkan amalan kalian kepada mereka di dunia. Lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka?" Hadis riwayat Ahmad. Sungguh betapa sia-sianya amal ibadah yang dilakukan untuk selain Allah, karena manusia tidak mampu memberikan pahala, tidak mampu menyelamatkan kita dari neraka, dan tidak bisa menolong kita sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari kita luruskan niat kita. Salat adalah ibadah pribadi antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Walaupun seluruh manusia memuji kita, itu tidak ada artinya jika Allah murka. Sebaliknya, walaupun manusia tidak pernah tahu salat kita, jika Allah ridha, itulah keberuntungan yang sangat besar. Maka, ciri kedua salat yang dibenci Allah adalah salat yang dilakukan karena riya, salat yang diniatkan untuk manusia, bukan untuk Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Pernahkah kita merasakan berat untuk segera menunaikan salat ketika azan berkumandang? Kadang kita sedang asyik bekerja, sibuk dengan urusan dunia atau larut dalam hiburan. Lalu kita berkata dalam hati, nanti saja, masih ada waktu. Padahal kita tahu kewajiban itu sudah dipanggil. Allah sudah menyuruh kita melalui suara muazzin. Namun kita lebih memilih menundanya. Inilah salah satu ciri salat yang dibenci Allah. Salat yang selalu ditunda-tunda hingga akhir waktu tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa salat memiliki waktu yang jelas dan seorang mukmin dituntut untuk menjaganya. Namun sayang, banyak di antara kita yang menganggap remehkan waktu salat. Kita lebih mendahulukan pekerjaan, lebih memilih urusan dunia, sementara salat kita letakkan di sisa-sisa waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah salatnya orang-orang munafik. Ia duduk menunggu matahari hampir tenggelam, lalu ia bangkit untuk salat 4 rakaat dengan cepat, tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah betapa keras peringatan Nabi terhadap orang yang selalu menunda salat. Beliau menyebutnya dengan istilah salat orang munafik. Mengapa demikian? Karena salat yang ditunda tanpa alasan menunjukkan bahwa Allah tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya. Saudaraku, bayangkanlah jika seorang raja agung memanggil kita untuk menghadap, apakah kita akan menundanya? Apakah kita berani berkata, tunggu sebentar, aku sedang sibuk? Tentu tidak. Kita akan segera berlari menemuinya dengan penuh hormat. Lalu bagaimana mungkin kita berani menunda panggilan Allah, Raja dari segala raja? Ketahuilah, menunda salat dengan sengaja adalah tanda lemahnya iman. Ia menunjukkan bahwa dunia lebih berharga daripada ridha Allah, padahal dunia hanya sementara, sementara akhirat adalah selama-lamanya. Saudaraku, mari kita bercermin. Berapa kali kita menunda salat Isya hanya karena menonton televisi atau bermain gawai? Berapa kali kita mengakhirkan salat Asar hanya karena terlalu sibuk bekerja? Dan berapa kali kita hampir meninggalkan salat subuh karena memilih tidur lebih lama? Setiap kali kita menunda salat, kita sedang memperlihatkan siapa yang sebenarnya lebih kita cintai, Allah atau dunia. Jika kita mendahulukan dunia, maka jangan salahkan jika salat kita tidak bernilai di sisi Allah. Maka ciri ketiga salat yang dibenci Allah adalah salat yang sengaja dilambatkan tanpa uzur syar'i. Salat seperti ini tidak mendatangkan pahala, bahkan bisa menyeret kita pada sifat kemunafikan. Saudaraku, janganlah kita termasuk orang yang meremehkan waktu salat. Ingatlah bahwa ajal bisa datang kapan saja. Bagaimana jika kita menunda salat, lalu ajal menjemput sebelum kita sempat mengerjakannya? Sungguh kerugian yang tiada tara. Marilah kita berusaha menjaga salat di awal waktu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah, salat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat di awal waktu adalah tanda kecintaan kita kepada Allah, bukti bahwa kita menempatkannya di atas segalanya. Maka jangan biarkan dunia menghalangi kita dari panggilan azan. Dunia akan ditinggalkan, sementara salat akan menemani kita di alam kubur dan di hadapan Allah kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita salat dengan terburu-buru, gerakan cepat, bacaan seakan dipaksakan, ruku' hanya sekilas, sujud sekadar menyentuhkan dahi ke tanah, lalu segera bangun tanpa sempat meresapi maknanya, seolah-olah salat hanya beban yang ingin segera selesai. Itulah ciri keempat salat yang tergesa-gesa tanpa tumakninah, salat yang sangat dibenci Allah. Padahal salat adalah pertemuan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk salat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan,
Kita sedang berbicara langsung dengan Allah, namun bagaimana mungkin kita tergesa-gesa dalam munajat kepadanya? Bagaimana mungkin kita berdiri di hadapan Allah, tetapi sikap kita seolah ingin segera pergi meninggalkannya? Inilah salat yang dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabat yang salat dengan cepat, tidak tumakninah. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah dan salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa salat tanpa tumakninah dianggap tidak sah, walaupun seseorang melakukan rukuk, sujud dan semua gerakan salat. Jika tidak dilakukan dengan tenang, maka salatnya tidak diterima. Saudaraku, mari kita renungkan. Bukankah terkadang kita tergesa-gesa salat karena ingin kembali ke pekerjaan, atau karena sudah ditunggu teman, atau karena ingin segera melanjutkan aktivitas? Kita lupa bahwa salat adalah ibadah yang terpenting, sedangkan pekerjaan lain hanyalah urusan dunia yang fana. Allah tidak melihat berapa cepat kita salat, tetapi seberapa ikhlas dan khusyuk kita dalam mengerjakannya. Salat yang dilakukan dengan tergesa-gesa seakan menunjukkan bahwa kita lebih mencintai urusan dunia daripada pertemuan dengan Allah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan salat yang penuh ketenangan. Beliau membaca dengan tartil, rukuk dengan tenang, sujud dengan khusyuk. Bahkan terkadang begitu lama hingga para sahabat mengira beliau lupa. Itulah gambaran cinta sejati seorang hamba kepada Allah, menikmati salat, bukan terburu-buru menyelesaikannya. Saudaraku, apakah kita rela jika salat kita selama ini ditolak oleh Allah hanya karena kita terlalu cepat? Apakah kita sanggup jika kelak di hari kiamat? Apakah kita sanggup jika kelak di hari kiamat Allah berkata, "Engkau belum pernah salat dengan benar, kembalilah." Na'udzubillah min zalik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh ada orang yang salat selama 60 tahun, namun tidak ada satupun salatnya yang diterima. Bisa jadi ia menyempurnakan rukuknya, tetapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau menyempurnakan sujudnya, tetapi tidak menyempurnakan rukuknya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Betapa meruginya orang yang salat puluhan tahun tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah hanya karena ia tidak menjaga tumakninah. Maka ciri keempat salat yang dibenci Allah adalah salat yang tergesa-gesa, tanpa ketenangan, tanpa tumakninah. Saudaraku, mari kita ubah cara salat kita. Jangan terburu-buru. Rasakan setiap bacaan, hadirkan hati pada setiap gerakan. Ketika rukuk, rendahkan hati kita di hadapan Allah. Ketika sujud, rasakan bahwa kita benar-benar hina di hadapannya. Ketika duduk di antara dua sujud, hadirkan doa penuh kerendahan hati. Kemudian tanda yang kelima yaitu salat yang dibenci Allah, salat yang tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak, apakah salat kita selama ini telah mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah setelah salat lisan kita menjadi lebih lembut, hati kita lebih tenang, dan perbuatan kita lebih terjaga dari dosa? Atau justru kita masih sama seperti sebelumnya, mudah marah, gemar berbohong, tetap zalim kepada orang lain, dan masih senang berbuat maksiat? Salat bukan sekedar kewajiban. Salat adalah cahaya yang seharusnya mampu menuntun kita keluar dari gelapnya dosa menuju cahaya ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa ukuran salat yang benar bukan hanya pada gerakannya, tetapi juga pada dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang salat tetapi masih suka berbuat dosa, berarti ada yang salah dengan salatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya hanya menambahkan jauh dari Allah." Hadis riwayat Tabrani. Betapa mengerikan, salat yang seharusnya mendekatkan kepada Allah justru bisa membuat kita semakin jauh darinya. Jika salat itu tidak memberi bekas pada hati dan perbuatan. Saudaraku, mari kita jujur
Bukankah kita sering melihat orang yang rajin salat tetapi masih korupsi, rajin salat tetapi lidahnya suka mencaci, rajin salat tetapi tangannya masih mengambil yang bukan haknya, rajin salat tetapi masih membuka aurat tanpa malu, rajin salat tetapi masih suka berbuat zalim kepada sesama? Salat yang seperti itu tidak disukai Allah, bahkan dibencinya, karena hakikat salat adalah mendidik jiwa. Jika salat tidak mampu mengubah akhlak seseorang, berarti salat itu hanya sebatas rutinitas, tidak menyentuh hati. Rasulullah SAW menggambarkan salat sebagai sungai yang jernih. Beliau bersabda, seandainya di depan pintu rumah salah seorang dari kalian ada sungai, lalu ia mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran padanya? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa padanya. Beliau bersabda, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengan salat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, jika seseorang tetap kotor dengan dosa walau ia salat 5 kali sehari semalam, berarti ia tidak benar-benar mandi di sungai itu. Salatnya tidak membersihkan dirinya karena ia tidak menghadirkan hati dalam salatnya. Saudaraku, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai salat kita termasuk dalam golongan salat yang dibenci Allah, salat yang tidak mencegah dari keji dan mungkar. Karena itu tanda bahwa salat kita tidak akan diterima Allah. Ciri kelima salat yang dibenci Allah adalah salat yang tidak berdampak pada kehidupan nyata. Salat yang seharusnya menjadi benteng tetapi tidak melindungi dari dosa. Salat yang seharusnya menjadi cahaya tetapi tidak menerangi jalan. Marilah kita perbaiki salat kita. Hadirkan hati, pahami makna setiap bacaan. Rasakan bahwa kita benar-benar sedang berdiri di hadapan Allah. Jangan biarkan salat kita hanya menjadi ritual kosong. Biarkan salat mengubah diri kita menjadi lebih baik, menahan kita dari maksiat, menjaga lisan kita, membersihkan hati kita. Saudaraku, salat adalah kunci keselamatan. Tapi jika kunci itu rusak, bagaimana kita bisa membuka pintu surga? Jangan biarkan salat kita menjadi sebab Allah murka. Jadikan salat sebagai cahaya yang menerangi hidup, penjaga dari dosa dan penuntun menuju ridha Allah. Semoga Allah menerima salat kita, menjauhkan kita dari salat yang sia-sia, dan menjadikan salat kita sebagai penolong di dunia, di kubur, dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.